Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryananta dengan NIM B301240002. Jadi, kali ini saya akan mereview tugas keempat dari arkeologi dan historiografi, yang dimana tugasnya itu kami diberikan tugas mengidentifikasi ataupun bisa dibilang mereview hasil screenshotan chat dari Facebook Pak Hendra. Eh, yang bisa saya baca atau yang bisa saya lihat dari tugas itu, di situ kan dijelaskan pada abad ke-6 itu tentang cerita kelahiran Yesus ataupun bisa dibilang Isa Al-Masih kalau dalam Islam. Kemudian selain cerita kelahiran Isa Al-Masih itu, di situ juga ada dijelasin tentang kelahiran Nabi Isa yang dimana dia itu lahir dari seorang perawan yang bernama Siti Maryam. Kalau di Islam, mungkin kalau di Kristen namanya Maria. Sesuai yang saya baca di situ ada berbagai pertentangan, berbagai macam versi, ya bisa dibilang berbagai macam versi, yang di Islam beda, yang di Kristen beda. Kemudian saya membaca komentar. Memang cerita-cerita rakyat atau cerita-cerita dari sebuah kitab-kitab itu menyesuaikan dari tempat yang dimana dia diceritakan. Seperti kayak ceritanya Nabi Isa ini, dia diceritakan berbeda, kemudian juga berbanding terbalik dengan di Islam. Saya ambil contoh, itu saya baca di komentar itu ada ceritanya tentang Sri Kandi ya. Sri Kandi itu kalau di cerita aslinya kan dia seorang perempuan yang dia menjadi transgender kemudian menjadi laki-laki, tetapi jika pas dia masuk di Nusantara, ceritanya agak berubah, yang dimana yang cerita Sri Kandi ini dia menjadi perempuan yang mempunyai karakter fisik itu tomboy. Jadi yang bisa saya tangkap ini, cerita-cerita yang kita dapat sekarang ini atau hari ini itu merupakan hasil modifikasi dari mulut ke mulut, dari cerita ke cerita, yang dimana cerita aslinya itu kita tidak tahu pasti ya bagaimana cerita aslinya. Tetapi memang semua cerita-cerita yang ada pada saat ini itu adalah hasil modifikasi di mana tempatnya itu sedang diceritakan. Mungkin ketika saya menceritakan cerita A ke teman saya yang B, mungkin bisa saja ceritanya akan menjadi C, yang dimana cerita itu menyesuaikan tempat sesuai penafsiran dari si pencerita dan sesuai tempat yang sudah diceritakan. Ya mungkin itu saja apa yang bisa saya dapat dari hasil pengamatan saya dari screenshotan Pak Hendra di mata kuliah arkeologi dan historiografi. Mungkin sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian dan terima kasih.